Kita soal nomor 10 ini tentang persamaan kuadrat x kuadrat plus m plus 2 plus m. Oh, ini ada ralat nih. Ini harusnya ada x-nya ya. Ini ralat. Ini harusnya ada x-nya sini. Gitu. X kuadrat plus m plus 2x plus m plus 2 sama dengan 0 merupakan definit positif. Maka m yang memenuhi adalah gini. Jadi definit positif itu artinya apa sih? Artinya adalah A-nya itu lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Ini yang mesti kita pegang syaratnya. A sama diskriminan. Nah, yaudah setiap ada fungsi kuadrat kita langsung nyatain A-nya. A-nya ketahuan 1. Nah, 1 ini udah lebih dari 0 berarti udah aman. Jadi syarat ini udah terpenuhi. Kalau belum, ya kita buat biar terpenuhi. Kemudian B-nya, ini yang jadi B itu M plus 2 ya. C-nya juga sama, M plus 2. Tuh, kebetulan sama. Udah kita masukin ke syarat yang kedua. Diskriminan tuh rumusnya B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya di situ M plus 2. Kita kuadratin, dikurangi 4. A-nya itu 1. C-nya itu M plus 2 juga. Kurang dari 0. Nah, cara mengkuadratkan itu tinggal depan kuadratin. Jadi M kuadrat plus M kali 2 kali 2. Jadi 4M. Hitung yang tengah gitu. Terus 2-nya kita kuadratin. 4. Nah ya, terus kita hitung nih. Min 4M. Min 8 kurang dari 0. Setelah itu kita hitung yang jenis M kuadrat. Ini kan habis ya. Min 4 sama M4. Tinggal min 4 kurang dari 0. Terus kita faktorin deh setelah itu. Jadi M 4 itu 2 kali 2. Karena nggak ada tengahnya berarti satunya plus satunya min. Ketemu M-nya sama dengan min 2. Dan M-nya sama dengan 2. Nah, saya mau ngasih keterangan penting bahwa setiap ada fungsi kuadrat. Tandanya itu kurang dari. Solusinya selalu berbunyi titik-titik kurang dari. Variabelnya di sini huruf M ya. M kurang dari titik-titik kayak gitu. Nah, ini nggak ada sama dengannya. Ini solusinya selalu seperti ini. Nah, siapa yang ditaruh di sebelah kiri ataupun kanan, maka ya angka-angka yang kita dapat. Ini kita dapat 2 angka min 2 sama 2. Yang kecil kita taruh kiri. Jadi min 2 kurang dari M kurang dari 2. Itu nilai M yang memenuhi ya. Seperti itu ketika ada soal tentang definit. Soal nomor 11, persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Jadi di situ ada namanya akar-akarnya P sama Q. Kemudian nilai dari super P dan super Q adalah. Nah, ini ada rumus cepatnya. Jadi kalau ada pertanyaan super P ditambah super Q. Itu rumusnya sama aja min B per C. Nah, kalian udah tahu ABC ya. Ya udah tinggal dimasukin min, B-nya di situ min 5, C-nya 6. Jadi hasilnya 5 per 6 gitu. Mungkin yang perlu diteliti adalah min. Nah, min ini min. B-nya itu juga min lagi, jadi mesti ditulis lagi. Biasanya kan kita sering lupa nggak nulisin minusnya gitu ya. Karena minus sama minus jadi plus. Itu catatannya. Oke, ketika soalnya dibuat agak sulit seperti yang bawahnya ini, maka caranya seperti ini. Masih sama ya. Akar persamaan kuadrat 5x kuadrat plus bx min C sama dengan 0 adalah P dan Q. Tapi di sini udah dikasih tahu super P sama super Q-nya 4, maka B-nya berapa? Kayak gitu. Yaudah, super P sama super Q kan tadi rumusnya min B per C. Katanya 4. Nah, min ya. B-nya siapa di sini? B-nya ternyata B juga ya. Ya udah tulis lagi B. Karena nanti bisa dibolak-balik. Yang jadi B di sini C gitu. Bisa aja. Per C-nya di sini juga min C ya. Min C sama dengan 4. Jadi sini ketemu B per C sama dengan 4. Sehingga dari sini karena yang ditanyakan nilai B-nya, ya jawabannya B sama dengan C-nya kita pindah ke kanan. Jadi dikali B-nya sama dengan 4C. Itu. Kita lanjutin ke soal nomor 12 ya. Ini kalau ada soal seperti ini. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya seperti ini membuat persamaan kuadrat baru judulnya. Oke, maka kita mesti cari dulu ini aja ya. Z aja ya. Z itu rumusnya B kuadrat min 2AC per AC. Saya kasih trik nih. Yaudah, kita cari dulu A-nya di sini 1, B-nya 2, C-nya 3.
Kita masukin jadi 2 kuadrat kurangi 2 kali 1 kali 3 per AC-nya 1 kali 3. Jadi hasilnya 4 kurangi 6 min 2 per 3 ya. Ini nilai Z. Nah, rumusnya nanti gini rumusnya selalu. Kalau ada soal akar-akarnya seperti ini persis, maka PK itu rumusnya adalah X kuadrat min ZX plus 1 sama dengan 0. Ini tinggal dihafalin nanti. X kuadrat min Z-nya di situ min 2 per 3. Jadi kan plus 2 per 3 plus 1 sama dengan 0. Sehingga ya, jawabannya sebenarnya sudah selesai ya. Cuma kadang di pilihan gandanya nggak gini, bisa kita kali 3 semua karena ada penyebut 3. Kita kali 3 jadi 3x kuadrat. Kita kali 3 tinggal 2x. Kali 3 jadi 3 sama dengan 0. Jadi endingnya seperti ini guys. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Di sini ada dua buah persamaan kuadrat. Itu yang pertama x kuadrat min 2x min 4p sama dengan 0 dan 2x kuadrat min 5x min 6p sama dengan 0. Katanya mempunyai sebuah akar persekutuan. Berarti ini saling berpotongan ya. Berpotongan. Nah, maksud dari perpotongan nanti diskriminannya itu lebih dari 0. Ketika ada fungsi yang saling berpotongan maka diskriminannya itu lebih dari 0. Jadi kita tulis saja yang pertama ada 2x kuadrat min 5x min 6p. Kita sama dengan ini yang ini. X kuadrat min x min 4p. Terus kita pindah ke kiri semua ya. Tinggal x kuadrat ya. Karena ini kita pindah jadi minus. Ini kita pindah jadi, ini 2x ya sorry. 2x jadi plus 2x jadi min 3x. Kita pindah ini jadi plus 4p. Sehingga jadi min 2p sama dengan 0. Kita cek diskriminannya itu harus lebih dari 0. Di diskriminan itu rumusnya b kuadrat kurangi 4ac lebih dari 0. B-nya di sini min 3, maka nanti kita kuadratin aja. Kurangi 4, A-nya 1, C-nya di sini min 2P. Nih dikali ya, harus lebih dari 0. Oke, kita hitung 9 min 4 kali min 2 jadi plus 8P. Nilainya harus lebih dari 0. Angkanya kita pindah ke kanan, P-nya lebih dari 9. Berarti P itu lebih dari 9 per 8 alias ya sekitar 1 koma lah. Nah, maka nanti ABC-nya misalkan A ya. Ini min 1, B min setengah misalkan, C 0, D 1, E 2. Nah, kalian lihat yang nilainya harus lebih dari 1 koma. Berarti yang E kan gitu. Nah, jadi P-nya itu sebenarnya siapa aja boleh. 10 boleh, 13 boleh. Nah, cuman nanti kita lihat aja jawaban yang ada di pilihan ganda. Ini model soal open ended, artinya jawabannya ada banyak, tapi yang masuk dalam kriteria itu bisa dibatasi oleh pilihan ganda. Yang benar hanya ada satu nanti di pilihan ganda. Oke, itu tentang dua buah persamaan kuadrat yang punya akar persekutuan. Soal nomor 14 ya ada rumus yang mesti kalian hafalin, yaitu rumusnya bunyinya seperti ini. Ini membuat fungsi kuadrat ya, yaitu C per X1 kali X2 dikali X min X1 kali X min X2. Nah ini rumus jitu untuk mengerjakan soal seperti itu. Kalau bisa berupa grafik, bisa juga berupa kata-kata. Apa itu X1? X1 itu adalah yang nempel sama sumbu X. Ini X2 ya. Nah, apa itu C? C itu yang nempel sama sumbu Y. Ini C-nya. Udah kita masukin aja jadi min 4 dibagi dengan ini kaliin min 1 kali 2 kan min 2 ya. Kurangi X min. Nah, min 1 jadi plus 1 dikali X min 2. Nah, terus kita hitung aja. Min 4 bagi min 2 itu 2. Jadi X kuadrat 1 kurangi 2 jadi min 1X. 1 kali min 2 min 2 gitu. Ya udah kita kali 2 semua jadi 2X kuadrat min 2X min 4 gitu. Itu membuat fungsi kuadrat kalau diketahui 3 buah titik. 3 buah titik itu keduanya ada di sumbu X dan salah satunya ada di sumbu Y. Itu ini rumusnya ya.